Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya, masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita tetap membahas tentang usaha kredit ya teman-teman. Ini khusus sesi tanya jawab ya teman-teman, untuk menjawab pertanyaan pencerahan hati 94. Sudah dari 3 bulan yang lalu, mohon maaf ini baru sempat membalas satu-satu ya teman-teman. Pertanyaannya seperti ini, Bang, tolong, ini pertanyaan menarik, mau tanya kalau ngekreditin barang persyaratan apa aja ya. Menurut Abang mulai dari di bawah 1 juta sampai dengan 10 juta, 10 juta bahkan sampai dengan ratusan juta, persyaratannya apa aja. Nah, kemudian dari kredit kecil, sedang, sampai dengan persyaratannya masing-masing kategori yang sama sebutkan. Nah, ini pertanyaannya seperti ini persyaratan kredit mulai dari yang kecil, sedang, sampai yang besar. Nah, kita jadikan kategori yang pertama, kita yang kreditnya kecil dulu. Nah, untuk persyaratan kredit kecil itu, misalkan 1 juta atau ke bawah, itu nggak usah ribet-ribet ya teman-teman, cukup kita survei dan juga kepercayaan ya teman-teman. Kita misalkan customer baru ya, tanya kanan kirinya, atau kita survei untuk kepercayaannya teman-teman, nggak usah ribet-ribet, KTP dan KK foto aja, dan foto rumahnya seperti itu aja, dan ditanya penghasilannya seperti itu aja, gitu aja sudah cukup ya teman-teman. Kalau untuk yang biasanya ya teman-teman 1 juta ke atas, pokoknya di bawah 10 juta yang perlu surat perjanjian, ya kalian bikinkan perjanjian. Kalau saya biasanya di daftar angsuran ya teman-teman, daftar angsuran ya. Nah, seperti ini surat bukti kreditnya, saya sudah bikinkan perjanjiannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang baru mulai ya teman-teman, yang baru mulai terus masih kebingungan, kalian tonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Di situ sudah saya jabarkan apa itu surat perjanjian, apa itu cara penghitungannya, dan juga cara penagihannya dan sebagainya, dan cara penyemasarannya sudah ada ya teman-teman di video-video saya yang sebelumnya. Nah, kalian pokoknya tonton video saya. Pokoknya kalau kalian bingung, tonton cara perhitungannya dan sebagainya di situ. Nah, itu untuk persyaratannya yang tadi di bawah 10 juta. Biasanya kalau barang-barangnya gede teman-teman, misalkan pokoknya di atas 5 juta, motor dan sebagainya, itu kita bikinkan surat perjanjian seperti itu. Pun sama ya teman-teman, itu kan yang menengah ya teman-teman, 10 juta itu menengah, maksudnya 10 juta menengah. Kalau yang ke atas ya teman-teman, itu juga sama, lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi itu kita bab surveinya ya teman-teman, apalagi yang angsuran di atas 1 juta itu kalian juga harus perhitungan benar ya teman-teman. Pas survei itu kalian berhitungan benar penghasilannya berapa, terus pengeluarannya berapa ya teman-teman. Usahakan itu yang pertama adalah itu mempunyai rumah tempat tinggalnya tetap ya teman-teman. Kemudian yang kedua pekerjaannya tetap. Kemudian yang ketiga skor kreditnya bagaimana ya teman-teman. Yaitu ada riwayat kredit macet atau sebagainya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kita supaya kredit itu tidak macet. Nah, caranya gimana Bang supaya kredit itu tidak macet? Ya seperti itu, untuk deteksi awalnya kira-kira seperti itu. Nah, namanya juga kalau kredit macet ya, yaitu resiko. Tapi kan untuk meminimalkan resiko kita harus tahu indikasinya seperti apa. Jangan sampai pengeluaran mereka itu lebih besar daripada pemasukannya, seperti itu. Kalau misalkan misalkan gajinya 5 juta, ya jangan sampai misalkan tanggungan mereka itu sampai di atas 5 juta, minimal 30% masih ada untuk mencicilnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kiranya itu menjawab pertanyaan ya teman-teman untuk Kak Pencerahan Hati 94 ya teman-teman. Nah, kalau kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu, silahkan kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Kita tetap membahas terus tentang usaha kredit ini. Kalau kalian masih bingung, kalian tanya-tanya di kolom komentar juga apa-apa. Jangan lupa kalian subscribe untuk apa ya teman-teman, ini untuk update informasi terbaru lainnya dan untuk mengembangkan channel kita ini ya teman-teman. Kalau kalian masih ada keraguan dan kebingungan ya, terutama bagi pemula ya teman-teman, nanti saya rencana ke depan ini saya akan bikinkan apa ya teman-teman. Jadi sekitar rule modelnya seperti itu ya teman-teman, mulai dari awal pendiriannya, nah sampai perizinannya, sampai juga nanti pemasarannya dan sebagainya, sampai kalian berhasil lah seperti itu. Nah, kalau untuk penghasilannya ya saya rasa di usaha kredit ini kalian nggak usah tanya lagi, sudah pasti untung ya teman-teman, seperti itu.